dengan hati ingat kepada Allah. Apabila seseorang hamba bersyukur kepada Allah tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas bahwasanya nikmat itu adalah pemberian daripada Allah, maka syukurnya itu hanya sekedar surah, gambar jasmani tanpa ruh. Ruh ketika kita bersyukur kepada Allah, ingat kepada siapa yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apabila kita mengucapkan alhamdulillah, yang kita ingat adalah diri kita, berarti kada bujur lagi penghambaan kita lawan Allah. Itu alhamdulillah. Ada orang memberi kita duit, alhamdulillah, himungnya ke duit, kada himungnya kepada yang memberi duit. Siapa yang hakikatnya memberi duit? Allah. Oh alhamdulillah, hari ini dagangan udah kayu benar. Oh alhamdulillah, hari ini udah dapat gajian. Ingat juga bang, tapi yang diingatnya itu harta. Alhamdulillah, itu adalah alhamdu untuk harta. Kadanya alhamdulillah kada. Harusnya ingatnya kepada siapa? Alhamdulillah, ingatnya kepada Allah. Nah ini pembahasan ini yang cocoknya ya ilmu tauhid. Pembahasan ini apabila kita dapat daripada dunia, jangan sampai alhamdulillah ya. Apabila kita mendapatkan pangkat, jangan sampai alhamdulillahnya alhamdulillah. Apabila kita dapat selain harta, selain tahta, kita mendapatkan kemuliaan daripada orang lain, jangan alhamdulillah nafsi. Kita yang merasa mulia, alhamdulillah. Jadi orang tadi memuji unda, kada menyembati unda. Alhamdulillahnya kemana? Alhamdulillahnya itu sama juga segala puji bagi diri unda, kayak itu bahasanya sama. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi ilmu itu pada ta'ala. Dan ini hampir punah. Namanya kali disampaikan, ini tadi di majelis-majelis ilmu namanya apa lagi? Di majelis-majelis ilmu Bang disampaikan bahwasanya yang kita ingat ketika kita bersyukur kepada Allah, yang kita ingat yang memberi nikmat. Ada orang memberi kita duit, terima kasih, alhamdulillah. Jangan ke duitnya, jangan ke orangnya, tapi ingat akan yang memberi hakikatnya Allah. Nah itu tauhidnya di dalam hati aja bang. Ya terima kasih Allah Taala yang beri unda aja. Nah itu kada bertasawuf ngaranya. Ada mau orang kayak itu tampal dibulikakannya, duit kada jadi ke sini duit unda aja. Nah itu dalam hati aja. Wah hakikatnya yang memberi unda itu adalah Allah. Semalam sudah kita membahas sedikit daripada masalah ilmu. Sifat yang wajib bagi Allah itu adalah ilmu. Kada sekadar mempunyai kudrat dan iradat, dan harus diumpati lawan yang ngarannya ilmu. Orang berkuasa, namun kita telah melihat ini nah. Oh hebatnya panginya mau ulah ni nah HP kuasa ngarannya ini mula HP bakal hendak pulangnya hendak mula HP lalu jadi HP pipo. Ada mungkin jadi HP pipo amunnya kada dasar pengetahuan. Maginya ya alam semesta ini, langit yang sing bagusan itu nah ada kudrat. Kita lihat kita yang mengingat langit itu nah, oh ma kudrat Allah, masya Allah. Kudrat Allah Ta'ala luar biasa kalau mengolah langit. Dan emang dihendaki oleh Allah. Kada mau tapi sah. Yang pertama, ciptaan apapun yang kita lihat, berataan ciptaan Allah ada terlepas daripada ilmunya Allah. Menurut orang kada mengetahui kayak mana mula. Nang ini aja orang kada kau mengetahui bahwasanya mula HP. Kada mungkin terjadi HP ini sekalipun ini kuasa. Sekalipun ini kuasa. Ini orang mulah meja ni nah, namun kada ada pengetahuannya cara mulah meja. Bisi kuasa aja pang kekuatan kawa menatak apa nih Jay? Kawa aja menatak apa nih? Menatak apa ngarannya nih? Ini apa jati kan nih? Menatak jati ini kawa aja bakal hendak pulang tapi kada tahu cara mulahnya nang kayak apa. Maginnya alam semesta ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, melihat diri kita aja nah bahwasanya dalam diri kita ini seikungan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pertama, mengamalkan sifat ilmu yang pertama, seluruh ciptaan Allah kada terlepas daripada ilmunya Allah. Kudrat, iradat dan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua,
setelah mengetahui adalah penciptaan Allah, ciptaan Allah Ta'ala itu berataan harus dengan ilmunya Allah. Yang kedua, kada mungkin ciptaan Allah Ta'ala ini kadada yang memelihara. Itu nomor duanya. Nomor duanya apa? Pemeliharaan. Pemeliharaan kada mungkin yang diciptakannya, yang dipeliharanya kada tahu. Bahkan seluruh makhluk yang hidup di muka bumi ini, dari ujung masyrik sampai ujung maghrib, per detik, hitung aja pian kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, per detik kada lepas daripada peliharaan Allah. Peliharaan Allah ini, Bang, selain ciptaan Allah perlu dengan pengetahuan, peliharaan Allah Ta'ala ini juga harus dengan pengetahuan. Per detik Allah Ta'ala tahu. Kita aja pemeliharaan Allah, kita aja per detik. Hari ini tertawa berapa kali tertawa hari ini? Kita yang tertawa aja enggak ada kadang menghitungi. Ya. Kita secara aja secara wafi anfusikum afala tubsirun. Tangan ini melihat aja kalau lah yang di dalam tangan tahu kah? Kalau tahu kalau lah tangan ini tahu ya tangan yang di dalam tangan ini apa aja uratnya aja enggak ada tahu. Uratnya ada tahu. Batis mungkin itu juga yang di dalam tubuh ini ribuan daripada nikmat-nikmat Allah yang kita kada ketahui. Bungolnya kita pada pintar lah. Jadi itulah kayak apa kisahnya udah sampai beberapa. Yang pertama, ciptaan Allah kada mungkin lepas daripada pengetahuan Allah. Karena kada mungkin seorang itu menciptakan kecuali dengan pengetahuan. Yang nomor dua, peliharaan Allah. Sudah diciptakan, kada mau cipta kayak itu aja kada dipelihara. Peliharaan Allah per detik diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakini itu. Karena kita harus yakini, ya Allah, mudah-mudahan kita kaum bawa kulit amal inilah, amal bahwasanya segala ciptaan Allah. Berusaha orang lain dulu, kitanya aja dulu kita ini ciptaan Allah, kita ini peliharaan Allah. Untuk dipelihara mama abah jadi bujur juga bang mama abah nih tapi per detik yang memberi nikmat, yang memberi nafas, yang memberi berfungsi berataan mulai ujung rambut sampai ujung batis berfungsi per detik berfungsinya kada lain kada lepas daripada kudrat, iradat dan pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomahakan ini yang alih benar. Belajar barang dulu, belajar barang amunnya kada tahu lalu kena, tapi amunnya sudah pernah belajar berkat ilmu, berkat peguruan yang emang sampai sanadnya kepada baginda Muhammad ketika hendak meninggal dunia pas garing kena ada deh Allah Ta'ala beri taufik ilmu nang kayak ini kada merasa apa-apa laginya. Itu berkat ilmu adanya. Timbul nyaman dia kena memahami ini sorangan kena. Ya Allah, mudah-mudahan kita mau mengamalkan insyaallah lah. Yang pertama, kita ini kada lepas daripada ciptaan Allah. Dan kita pun ciptaan Allah. Yang kedua, kada lepas daripada peliharaan Allah. Apa? Jadi muka bumi kada lepas daripada pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmun. Sifat ilmu artinya tahu, mengetahui, maka mustahil jahil. Dalilnya firman Allah Subhanahu dalil nakalnya nih apa? Wallahu bikulli syai'in alim. Allah dengan setiap sesuatu itu maha mengetahui. Di sini kalau kita menyimpulkan, kalau kita memahami makna wallahu bikulli syai'in, wallahu bikulli syai'in alim. Matikan. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang maha mengetahui itu hanya Allah. Ini bau bulik. Ini yang alibanan pian. Mudahan kalau kita mengamalkan paling kada ainguhannya barang nahan. Ainguhannya harus ada tarus. Namun yang kada ada ainguhannya ini kada berasa. Asal ada ainguhannya nyaman namun. Asal ada ainguhannya nyaman.
Apa yang dibawa bulik? Nih. Amun yang sudah tahu bahwasanya yang bisi sifat ilmu itu hanya Allah, dalilnya wallahu bikulli syai'in alim. Allah aja yang paling mengetahui daripada seluruh sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini. Allah aja yang tahu daripada makhluknya. Penting. Apapun pengetahuan yang ada dalam diri kita itu pinjaman daripada Allah. Kan kawakan itu dibawa bulik. Kawalah dibawa bulik itu lah. Aku tahu bahwasanya ini tisu. Pengakuan kita tahu bahwasanya ini tisu tersalah. Hati kita harus main. Allah yang memberitahu aku ini adalah tisu. Jakanya kada Allah memberitahu ini tisu. Kada kau udah tahu. Tuh kah? Paham ya kalau lah? Ini nah tahu bahwasanya ini HP. Kita kayak yang tahu. La ilma lana. Kita kada bisa pengetahuan illa ma 'allam tanah. Yang melajari Allah kan. Yang melajari Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kenapa pulang tahu bahwasanya nah kayak ini aja nah ini makanya kita nih kada terlepas dari penting benar ilmu pengetahuan itu penting benar. Kada kawa lepas yang ngarannya hamba Allah daripada ilmu pengetahuan kada kawa lepas. Pian tuh amunnya kada tahu cara memasang baju nah kayak bahan apa baju. Kada kawa lepas. Ilmu kita kau memasang baju kan hadirakan dalam hati ini itu jenah hadirakan bahwasanya ini adalah Allah yang memberi pengetahuan unda kau menculup baju minum ini tahu na banyu bahwasanya banyu minum tahu ini bersih banyunya nah ini halal kau diminum pengetahuan unda kah kada itu berataan adalah pengetahuan yang diberitahu oleh Allah. Kenapa garang? Karena yang maha mengetahui hanya Allah. Kita tahu nih bang, kita tahu maginya melajari ilmu, merasa berilmu, nah itu tersalah ngarannya. Sekecil apapun kita merasa bahwasanya kita bisi ilmu, kada bakalan sempurna kita menuju kepada ilmu yang bujur-bujur ilmu itu berberkah. Kenapa garang? Karena ada sifat sombong. Kenapa di dalam hadis? La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Rawi Imam Ahmad. Coba ibarah Sayyidina Muhammad telah ibarahnya bagus benar. La yadkhul jannah. Kada bakalan masuk surga man kana fi qalbihi barang siapa di dalam hatinya mithqala dzarrah sekecil atom. Atom tuh nang kayak ada kalau lecak kamunya itu namanya kada kau pakai alat tuh kada kau tuh halus benar. Ini lah biasanya ada terabang-terabang, namanya siang-siang tuh, siang bolong tuh ada yang halus-halus tuh atom adanya halus lagi. Ada sekecil nih tuh daripada sombong, merasa bisi ilmu, merasa bisi kemuliaan, merasa pintar, merasa hebat, merasa sugih, merasa tahu. Ada sifat nang itu kada kau masuk ke dalam syurga. Ya Allah, ya Allah mudah-mudahan kita berada masuk ke dalam syurga insyaallah lah. Makanya dengan ilmu kita selamat. Ilmu nang kayak pegarang, ilmu yang menyampaikan bahwasanya kita kada bisi ilmu. Nah, itu aja. Yang menyampaikan bahwasanya kita kada bisi napa-napa. Nah, itu ilmu ngarannya. Kita bahas sedikit demi sedikit. Bau bulik kenapa tadi? Ingat juga kan? Nah, ini masuk telinga kanan nah. Masuk telinga kanan, kemana keluarnya? Ke hati. Jangan keluar, keluar pulang sama ibu. Kalau telinga kiri jadi sama keluar juga ngarannya itu. Masuk akan telinga kanan, masuk akan pulang ke hati. Napa garang? Kita kada bisi pengetahuan sama sekali. Wahai bibinian, pian tuh tahu bemasak. Ini kurang uyahnya. Ini rasanya nang kayak ini. Tahu pian itu nah. Dalam hati pian. Ini barang inguhannya barang nah. Tahu bahwasanya Allah yang memberitahu unda. Karena unda pang hebat. Karena unda pang tahu. Napa lagi? Ini kena nah, bulik. Pian kada tersalah culup sandal. Itu pengetahuan siapa? Tuh tahu sandal unda tuh nah tahu. Maka banyak kayak samaannya tapi tahu. Kita mengetahui itu nah. Dalam hati kita mantap sudah karena sudah belajar ilmu. Wallahu bikulli syai'in alim. Qul huwallahu ahad. Sifat Allah Ta'ala Allah yang paling mengetahui dari sifatnya, zatnya, wahdaniyatnya tuh fil dzat, fil sifat, laun fil af'al.
Yang mengetahui hanya Allah satu-satu aja. Oh, hati kita mantap bahwasanya udah diberitahu oleh Allah. Jadi kada merasa tahu ngarannya. Jadi kada merasa tahu. Yang ini makan nggak ada? Makan ngololah tahu bahwasanya yang dimakan itu nasi. Tahu pulang imbahnya pulang apa? Menyuapnya pulang kamun tong. Han orang hendak belajar ma'rifat kalau sangat kali mangai. Nang itu aja dihadirkan dalam hati nah. Tapi masalahnya kita ini kada kawa memusyahadahkan, kita kada kawa istiqomahkan dalam hati kita. Makan aja makanya disuruh bismil. Lah supaya ingat kita lawan Allah nah. Supaya ingat lawan Allah nah. Oh, tak kemuntong. Biar mati lampu nang kayak apa? Biar mati lampu kada mungkin tak telinga. Pasti tak kemuntong. Siapa yang memberitahu? Allah. Kita kada yang ada di tahunya. Nah, itu. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui, maka patut. Nah, kamu sudah tahu nangka itu. Ini kesimpulannya adalah dengarkan pulang. Ini penting. Ini penting benar. Pengetahuan ini penting, tapi ingat akan. Masukkan pulang dalam hati. Allah yang memberitahu anda. Lain Ustaz Saifur Rahman. Ini sabab aja nih. Saifur Rahman sabab yang memberitahu Allah, yang memahamakan Allah, itu dalam hati aja bang lah. Jangan disambat tersinggung ulun gitu ya, nggak ada begayaan. Ini yang memberitahu Allah, yang memberi ilmu Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bagus benar lah kalimatnya Habib Utsman Batawi ini. Maka patut bagi mukmin mu'taqid. Andak ini napa yo? Orang yang beriman yang merasa napa yo? Tinggal di rumah orang. Pahamlah maksudnya? Bagi mukmin mu'taqid yang bisi i'tikad yang bujur, kita tinggal di rumah orang. Hanya kita paham nih makna yang sesudahnya ini saudara. Wahai orang mukmin yang merasa bahwasanya inya tinggal di rumah orang. Sugih nang kayak apa aja nyawa ini tinggal di rumah orang. Kita ini tinggal di mana? Ini rumah saya bujur rumah ulun. Tetap ulun ini main jam. Wahai orang yang merasa bahwasanya inya tinggal di rumah orang, nah nang kayak itu. Inya tinggal di rumah orang, berataan pinjaman, berataan lain ampun kita. Ini mengarik sifat-sifat hiri lawan orang lain. Orang lain rumah aja nang kaya apa genalnya, nang kaya gunung rumahnya genalnya. Lain ampun nyawa, apa dihiri? Kita menghiri orang. Bisi pesawat khusus. Misal 100 buah, lain apa nyawa. Bisi harta melimpah, lain apa nyawa. Apa lagi? Bisi mobil nang banyak, lain apa nikam. Mainjam. Bahasanya kayak ini supaya paham. Makanya pada diumpamakan lagi ini kada paham. Paham aja pang, tapi supaya lebih paham. Diumpamakan nang kayak ini. Ulun mangai diam di rumah pian. Ulun berdiam di rumah pian. Kira-kira itulah ketika ulun bermalam di rumah pian atau ulun tinggal di rumah pian, maulah ulun semena-mena di rumah itu, di rumah pian. Pokoknya apa yang ulun kau itu salah ulun, maka tinggal di rumah sidin. Maka ulun tinggal di sini masjidin. Ini sambungannya yang bisi kitab Maka patut bagi mukmin mu'taqid yang merasa inya itu tinggal di rumah orang. Yang pertama sebelum yang ini yang terakhir aja yang ini. Yang pertama cangkal beribadah. Itu yang pertama. Dan merasa cukup dengan pengetahuan Allah aja. Cangkal beribadah, mentinggal di rumah orang lain,
pian lah, pian aja bahasa kitanya adalah tinggal di rumah orang, ulun tinggal di rumah pian, lalu ulun berbuat nang kada bagus nang kaya apa sih ya? Dikeluarkan pian kalau lah. Kita ini berataan rumah kita ini nama sadar-sadar kita ini di rumah orang, kita ini di dalam bumi ini berataan ampun siapa dalam bumi ini, kita ini berataan tinggal di rumah orang, bebaik-baik kayak mau tinggal di rumah orang tuh nah, apalagi orangnya CCTV-nya bagus benar, CCTV-nya zahir batin, alim orangnya, wallahu bikulli syai'in alim. Amun tahu sudah Allah bersifat alim, kita ini bertinggal di rumah orang, kita ini lain apa-apa, kita ini kada bisa napa-napa, cangkal-cangkal aja beribadah lawan yang ampun rumah. Cangkal-cangkal, cukup cangkal-cangkal beribadah itu aja kah? Kada merasa cukup dengan pengetahuan yang ampun rumah aja jadi kedusa orang lain bapak juga udah bebersih supaya supaya bebersih rumah pian orang mangai bebersih supaya tetangga yang di ujung kulon sana melihat supaya bagus misalnya gak senapa juga yang paling yang apa ulun berbasuh harusnya bebersih yang ulun hendak nih cukup amang aja jin tahu. Amang aja tahu kenapa kadang ulun tinggal di rumah si Din. Pahami kalau maksud ulun nih kalau lah. Pahami kalau maksud ulun nih kalau lah. Kita ini nah harta ini injaman orang digunakan nih yang baik-baik. Kenapa kadang kita mah injam berataan injaman Allah. Amun sudah tahun nang ini bapak lagi behiri, amun masih bulik pada majelis ini masih mehiri orang nang sugih, masih mehiri orang yang banyak harta, berarti sekelaparan kalau di datang majelis ini deh. Aja kena beri makanan gitu, bapak kena makan apa kah bareng amunnya masih behiri, melihat orang rumah orang, inya apa sewaan. Kan dah gurih jadi rumah ulun juga ulun apa nih berjualan, ulun berdagang, ulun berusaha, ulun siang malam ulun begawe mencari duit, lalu kau malah rumah biar ikam 1000 kali dari ikam yang aku rumah ikam taat apa napa menyewa lain ampun ikam lain menyewa ampun siapa ampun Allah diinjami Allah. Maka CCTV-nya harap benar lihat pengetahuan Allah Ta'ala ini biar kayak apa aja genanya, biar kayak apa aja rumahnya nah amun yang sudah tahu ini berataan orang di muka bumi ini menyewa apa juga dihiri kada perlu dihiri kan orang belajar tauhid nyaman ala bidzikrillah tatmainnul qulub mengingat Allah mempelajari ilmu Allah itu menenangkan diri kita tenang diri kita jadi ternyata ya Allah mudah-mudahan kita cangkal beribadah insyaallah lah. Nah apa tadi cangkal beribadah karena kita tinggal di rumah orang bumi ini biar orang kada bisi rumah kata tapai ini juga tinggal di rumahnya Allah jadi ampun Allah maksudnya. Kada ada yang lepas daripada berataan ini ampun Allah. Maka gunakan harta, gunakan apa aja yang diberikan oleh Allah di jalan Allah. Jangan mengambil keuntungan dengan apa yang diberikan oleh Allah dengan ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmunya baginda Muhammad, dengan guru-guru kita yang bersambung senantiasa kepada baginda Muhammad, kita akan mengenal siapa orang yang bujur kita muliakan. Karena jadinya ada perlu lagi kita sudah inilah bau bulik tadi merasa cukup dengan penglihatan Allah. Orang lain melihat undangan kayak apakah biar aja unda tinggal di rumah orang, unda tinggal ini aja secara singkatnya unda tinggal di nikmatnya Allah. Gasan apa unda minta lihat lawan orang lain? Yang unda ambil, yang unda patut unda ini dalam hati katakan dalam hati bahwasanya cukup hanya Allah yang mengetahui unda beribadah. Nah itu aja sudah. Jadi kada hendak lagi sudah kena minta sambat orang lain, kada hendak lagi. So, apalagi inilah ini dari hamba Allah nah. Soalnya disambat juga dalam masjid gue. Alhamdulillah dari hamba Allah 100 juta menggawil ke kawan tahu kasih apa itu aja. Nah itu berarti kada merasa cukup masih ngarannya menggawil ke kawan. Itu kan cukup ngarannya.
Begawi juga pangbuan babinian, kasihan buan babinian. Nah, buan babinian, begawi juga pian lawan Allah, bebasuh tu na berkhidmah lawan apa? Lawan laki, bertetapas, napa pulang baju jamur, apa lagi ni katanya nih? Bemasak, napa lagi basuh sapu, napa lagi banyak kayak gawian pian di rumah-rumah tu nah. Cukup sebutingnya jejin. Napa amalannya? Cukup, aku merasa cukup, Allah Ta'ala aja yang tahu lawan gawian aku beribadah ni lah. Gitu tak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa tadi yang pertama amalannya? Maka patut bagi mukmin mu'taqid cangkal beribadah dan sebutin merasa cukup dengan pengetahuan Allah. Allah aja yang tahu. Maka ini pian malawani hawa nafsu ni ngalih benar Mbah Hanun apa? Sebulan, 2 bulan, kada tersambat pang, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun. Kamu tahu kasih apa semalam tu jalan? Nah, setahun tersambat juga. Ini kada tahu juga katanya. Setahun tersambat kada mau juga. Cukup Allah sampai ke mati ibadah unda yang tahu hanya Allah. Kenapa garang? Unda tinggal menyewa di rumah Allah. Unda menyewa di nikmat-nikmat Allah. Itu. Tapi yang paling penting nih, wahai hamba Allah, orang kampung, kita berataan yang bepandirnya juga merasa tinggal di rumah orang, harta diinjami orang. Nah, itu aja tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imbah tahu cangkal beribadah, imbahnya kada merasa cukup dengan pengetahuan Allah. Yang kedua, istiqomah menuntut ilmu. Kenapa jadi disuruh istiqomah menuntut ilmu? Supaya cangkal ibadah tadi diterima Allah. Kenapa garang? Karena amun ibadah kada berdasarkan ilmu maka kosong. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu 'amaluhu maqduratun la tuqbalu. Dua ilmu tu. Ilmu tu ada dua. Yang pertama ilmu supaya sah beribadah. Itu yang pertama, cari ilmu dua buting ni nah. Yang pertama ilmu supaya sah beribadah. Yang kedua ilmu supaya diterima Allah. Kada lain yang dua buting ini tiga ilmu. Kenapa tiga ilmu nenek? Fikihnya supaya sah kita beribadah, supaya diterima oleh Allah, belajar ilmu tasawufnya dan ilmu tauhid. Ya Allah, mudah-mudahan kita kawal mengamalkan insyaallah lah. Kawal kita mengamalkan ini nah, menuntut ilmu, cangkal beribadah bagus juga, tapi kada mungkin sempurna cangkal beribadah kita tadi amunnya kada istiqomah sampai ke mati menuntut ilmu. Ulun kada kawa juga aja belajar menuntut ilmu sampai ke mati beniat sedikit aimuhannya dah. Kada kayak orang nang alim nang kayak guru-guru kita orang yang alim aimuhannya barang. Apa baniat mudah-mudahan udah sampai ke mati menuntut ilmu. Nah, itulah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya kita baca ini yang ketiganya nah. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia amat takut membuat maksiat. Nah, ini pula sudah cangkal beribadahnya sudah, menuntut ilmunya istiqomah sudah. Oh, yang terakhir ini yang paling final yang ditulis oleh Habib Usman Batawi. Makanya ulun sebutakan sebelumnya hanya ini nah, ini final. Orang yang ahli ibadah yang hanya Allah yang merasa cukup dengan pengetahuan Allah berdasarkan dengan ilmu pulang pasti takut membuat maksiat. Takutannya berbuat maksiat kenapa? Karena Allah mengetahui. Ini nah misalnya pianna ulun tinggal di rumah orang nah, ulun hancur di rumahnya. Ulun kada bagus akhlak di rumah orang pasti dikeluarkan orang kalau lah. Ini kita nih berataan di dalam apa? Kadang di dalam nikmatnya Allah. Anggap nikmat itu seperti rumah. Maksud ulun tuh nangka itu. Kita ini diinjami berataan, kita ini menyewa berataan. Bagus-bagus saya amunnya nangka itu. Gunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala ini di jalan yang diridhoi oleh Allah.
diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia amatlah takut membawa maksiat, sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala hal dan perbuatannya adanya. Hal ini pian dalam di rumah nih, di rumah aduh sajinlah di rumah, misalnya di rumah peguruan aja, nah di rumah peguruannya tuh pian tahu bahwasanya namanya kasyaf, yakin. Padahal pengetahuan guru kasyaf itu dari Allah Ta'ala juga kan. Misal, jadi sini kamu guring di kamar aku aja sih. Kira-kira itulah guru guring di mana nih? Di kamar peguruan. Misal, kira-kira pian wanilah berbuat napa-napa di dalam kamar peguruan itu. Pian bawa bebinian, zina gitu misalnya. Atau apa peguruan kan diambil. Itu terlalu berat panglah. Atau dosa nang kayak itu jadi pian babah hancur aja. Kadawani itu di rumah peguruan. Ini alam semesta ini pun Allah Ta'ala berataan, jangan hancur. Kenapa jangan hancur? Jangan menyakiti hamba Allah. Ya, jangan terlalu berambisi benar kita itu mengawal dunia, jangan. Tapi niatakan dunia bisa membantu orang lain. Nah ini kena pas nih, yuk kawan jamaah. Sebelum bulan Ramadan, insya Allah kita akan membagi majelis berbagi supaya anak obat menyumbang. 50 juta guru aja lah, terima aja insya Allah. Karena ditukarakan besan baras, tukarakan kurma. Jadi hamba Allah Ta'ala yang kada tapi bisi, ini kada mikirakan lagi nukar kurma, kada mikirakan lagi nukar baras 10 hari misalnya. Bil khususnya guru-guruan diberi juga di sini. Yang kada tapi mampu kita, jadi kita perhatian lawan hamba Allah. Kada sekadar pandil aja di majelis, kita buktikan juga apakah terserah orang sambati orang situ. Nah, membawai orang aja kita lah. Siapa yang hendak umpat handil, insya Allah kena ada 2 hari hendak puasa lah kena dibagiakan. Kumpulkan dulu, ulun jadi beduhur ini mudahan banyak dapat. Nah biasanya sehari 2 hari hendak acara hanya lu mau makan ngelola ini supaya banyak. Nah ayo kita amunnya atas nama tuh ya kita husnudan ya bang orang lain adalah ini majelis kita berataan di kampung, kada majelis Al-Fiqhufidin aja. Amun kita kena menyumbang sorangan, misalnya bisi PT Angin Ribut misalnya Jalur Mustafa Wallah, ini dari PT Angin Ribut, kalau pina kada ikhlas, kalau pina ujung-ujungnya supaya usahanya laris, supaya disambat bagus, supaya menutupi keburukan. Kada. Ini majelis kita berataan yang ada di Simpang sekitar 11 atau 12 majelis atas nama seberataan, artinya Simpang 4 berbagi dah. Apalagi sudah majelis Simpang 4 berbagi, kada ampun ulun, ampun kita berataan. Jadi kurang juga sedikit rianya tuh kada ada insyaallah. Karena bergerak ampun berataan. Nah itu. Ya mudah-mudahan kita kawal terlaksana insyaallah setiap tahun. Paling kada mengurangi beban daripada umat baginda Muhammad ketika menyambut bulan Ramadan. Nah itulah. La ilaha illallah. Ini ada tandanya pula. Orang yang sudah paham masalah ilmu nangka ini, nah yang kita hauli Sahibul Haul, yaitu Habib Salim bin Hafidh, kainya daripada Habib Umar. Beliau ini salah seorang ulama besar yang ada di kota Yaman, di kota Hadramaut, di Masileh situ sedih adanya. Masileh, di Masileh situ. Habib Salim berkubah di sana dan dijadikan pondok di Parak Kubah Sidin itu. Orangnya tawadhu benar, sampai diceritakan bahwasanya bumi itu supan dengan ketawadhuannya Habib Salim. Kenapa gerak? Yang pertama, Sidin kada pernah melihat keburukan daripada orang lain. Yang Sidin lihat sempurna berataan makhluk Allah. Sempurna. Kada pernah melihat keburukan orang lain. Kada pernah melihat keburukan orang lain. Jadi yang Sidin lihat itu berataan makhluk Allah itu sempurna berataan. Sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, Sidin kada pernah melihat hak kepada makhluk Allah. Sembati orang akan kepai.
Inya amunnya disambati orang, dihina orang, diludahi orang, kita sangit berarti kita merasa masih misi hak. Sidin kada, aku kada misi hak ya sidin. Kenapa? Karena ubudiyahnya sudah ke aku beramal cukup dengan penglihatan, cukup dengan penglihatan, atau cukup dengan apa yang sudah Allah Ta'ala beri lawan aku. Nyelawan Allah Ta'ala aja lagi sudah, hatinya kada dalam yang lain lagi sudah. Makanya dihina orang kah? Aku kada apa-apa ya dihina orang. Kenapa pulang diludahi orang kah bahasanya tuh? Disambati orang kah? Aku cukup dengan pengetahuan Allah Ta'ala aja sudah. Ya. Nah makanya sidin luar biasa kayak apa orangnya, tawadhunya, hatinya kayak apa. Hanya kada merasa bisi apa-apa. Amun orang itu merasa bisi apa-apa di dalam jiwanya, sangiti aja, hina aja, apa sangit. Kenapa? Karena ini merasa bisi sesuatu di dalam jiwa raganya. Bisi pangkat, bisi kebaikan lawan orang lain. Nah itu sidin kada pernah melihat bahwasanya sidin pernah berbuat baik. Kenapa? Karena perbuatan baik sidin itu pun ditolongi oleh Allah. Sidin kada pernah merasa melajari orang. Kenapa? Karena yang sidin lajari dan yang memberikan ilmu, dan yang memberikan paham, dan yang memberikan kekuasaan untuk bisa berpandil menyampaikan ilmu itu Allah. Jadi kada pernah merasa melajari orang. Mbah tuh ada murid yang pina kurang adab, kurang ajar lawan guru, kada apa-apa. Inya kada merasa jadi keguruan. Nah kayak itu. Ya. Nah kayak itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi intinya bau guling adalah bau guling yang pertama, bau guling pengetahuan. Nih secara singkat saja sedikit lagi. Kesimpulannya. Ini yang ada kesimpulannya mau kena apa tadi jar kada dibawa bulitnya kena. Yang pertama dengarkan. Ini gasan ulun juga bil khusus kita barataan. Pengetahuan kita apa aja yang secara zahir, yang secara batin dinyatakan itu diberitahu Allah. Diberitahu Allah, tahu bahwasanya warnanya hijau, Allah yang memberitahu unda, ada unda yang bisi ilmu. Tahu caranya kena nih pian menuju ke rumah nih, tahu bahwasanya kada masuk ke rumah orang ada, tahu banyak kalau rumah nih kena pian tahu di kendaraan kemana menuju, tahu menuju ke rumah, ada pengetahuan unda, Allah yang memberi unda pengetahuan. La ilma lana, kami kada bisa ilmu illa ma 'allam, tanah kecuali yang dilajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat rumah seorang, tahu bahwasanya ini rumahku. Nah itu tahu pulang nih kendaraan banyak kalau mau parkir. Tuh tahu kena kan tanpa huruf. Amun orang kada ilmu tanpa huruf. Memilih yang terbaik maginya itu milih yang terbaik. Itu bungulan ngarannya lah. Dia tahu ini kendaraan unda, ini mobil unda, ini sandal unda. Tahu inguhannya barang nah. Kenapa? Bahwasanya itu ilmunya Allah, pengetahuan yang Allah Ta'ala beri lawan kita. Amun sudah kau malangnya itu kenapa di dalam Al-Quran wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. Apa itu kan? Apa ayatnya surah apa itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Istirahat teman. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan daripada parut-parut mama kalian la ta'lamuna syai'an, kada mengetahui napa-napa. Kita tidak kada tahu napa-napa. Bulikakan pulang. Amun kita sudah tahu, bulikakan pulang. Nang kaya apa caranya kita itu nang kaya pulang di Nina, amun hendak ada berdosa, kayak apa caranya supaya kita itu memahami kayak apa kita tuh nang kayak pernah dikeluarkan mama pulang bahasa dari dalam parut, kada tahu napa-napa. Napa aja? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Berarti apa imbahnya? La'allakum syukur aja sudah, syukur. Alhamdulillah. Bisi pengetahuan, alhamdulillah Allah yang memberi pengetahuan. Bisi kepintaran, bisi kebisaan, Allah yang memberi.
Itu hendak dibahas ayat Al-Quran tadi panjang pulang. Kesimpulan yang tadi yang pertama tadi apa? Ingat akan setiap apapun yang kita tahu ditahwakan. Itu yang pertama. Yang kedua, merasa dikatakan dalam hati bahwasanya merasa. Nah, apalagi supaya berikit merasa kita tinggal di rumah orang. Kita tinggal di rumah orang. Biar rumah ini ampun kita, biar hasil jerih payah kita ampun Allah. Ingat-ingat ya amun tinggal di rumah orang baik-baik. Nah, apa amalannya? Cangkal-cangkal ibadah dan merasa cukup dengan pengetahuan yang ampun rumah. Itu justru nyamannya sudah memahami deh. Cukup sebuting aja, kada usah orang lain, tetangga aja kada tahu. Unda dia tinggal di rumah Ustaz Saiful Rahman, tetangga kada tahu juga baik unda beberasi aja di rumah Ustaz Saiful Rahman. Nyaman sidin tahu, nyaman diberi sidin duit. Nah, nangka itu modelnya. Nangka itu kada usah unda tahu orang lain. Allah cukup Allah tadi yang tahu unda cangkal-cangkal beribadah, beberasi awak, beberasi maksudnya beberasi hati ini diberasihi. Cukup Allah yang tahu. Imbahnya apa pula? Cukup di situ kan? Orang yang merasa ini menyewa rumah orang tinggal di rumah orang terpakai nikmat orang berata anak harta bebuhan pian tuh ampun Allah. Napa yang paling patutnya? Yang kedua, istiqomah menuntut ilmu napa? Dua. Yang pertama, ilmu supaya sah beribadah. Yang kedua, ilmu supaya diterima oleh Allah. Yang sah beribadah fikih, tapi jangan juga menyesah beribadahnya tapi kada diterima Allah, hatinya kosong. Dua, supaya sah, supaya diterima Allah, belajar pulang ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Tiga buting itulah, tiga buting. Yang terakhir, apa tadi? Orang yang merasa tinggal di rumah orang tadi. Merasa apa tadi ya? Takut berbuat maksiat. Amun tegawi juga pang maksiat, minta ampun je lawan ampun rumah. Nah, kayak itu. Minta ampun lah, minta ridho ulun. Nah, ulun semalam tapakai apa ya lah di dalam rumah orang tuh minjam misalnya, tapakai baras pian. Nah, Bapada minta ampun ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Ulun na tinggal di rumah, ulun na tinggal di dalam nikmat-nikmat pian ya Allah. Ampuni dosa-dosa ulun ya Allah. Nah, kaitan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Masih panjang lagi pembahasan masalah ilmu. Ini majelis yang terakhir. Tawakuf dulu kita satu makna. Untuk persiapan bulan Ramadan. Jadi majelis yang akan datang kita menghadami guru kita Habib Faruk untuk tawakuf. Selajur Mahaul Habib Harun kita menghadang Sidin. Bisa malam Kamis yang seterusnya ini atau malam yang lain. Kita menghadang Sidin masih di kota Tarim. Itu masih di kota Tarim. Jadi malam hari ini mungkin kita untuk pembahasan masalah tauhid sebenarnya ada pang lagi sebuting lagi tapi jamnya sudah jam kayak ini tawasakan kan? Tawasakan jalan Masya Allah Masya Sayyidina Muhammad untuk sangu gasanan Ramadan barang sangu gasanan Ramadan ada lima perkara yang orang itu kada tahu. Cuma bisa mengira-ngira. Ada 5. Dan ini membuktikan kelemahan kita. Bahwasanya kita kada bisa pengetahuan apa-apa. Yang pertama, la na'lamu ma fil ghad. Kita kada tahu apa yang akan terjadi esok hari. Bunga ini kita. Esok hari siapa yang tahu? Esok garing, tahu ka mang? Tahu. Esok dapat duit tahu kapian? Esok di kita kan tahu. Makanya bebuahan ahli tasawuf diharamkan bagi bebuahannya hati. Unda esok hendak puasa saja. Unda pasti esok puasa. Kenapa dan kada tahu esok kada tahu kita kecelakaan, kada tahu malamnya. Jangan pernah mendahului ilmunya Allah. Makanya disuruh berniat saja. Aku berniat esok hari
Kenapa? Puasa bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala kada aku isuk puasa. Makanya membuat apa kan? Insya Allah. Isuk pasti udah jadi datang jarang. Itu bubuhan ahli tasawuf haram. Haram. Kenapa jarang? Kita kada tahu isuk kejadiannya apa. Nah, bulan puasa tuh kayak itu juga. Nah, bulan puasa tuh kayak itu juga. Nyata isok itu pasti itu puasa isok jangan itu hubungan itu kada tahu kada pahamnya data. Nah orang awam kada apa-apa tapi yang sedang berilmu kita kada tahu apa kejadian yang akan datang esok hari. Jangankan esok hari, imbang majlisnya dia bilang bapak, nak bawa imbang majlisnya ada anak mana buat kami. Ayo, harinya dingin kayak pasti anak buat kami. Ada deh, bulik nih. Ada hendak makan, pajar gurukan parut dia sudah. Nah, isok tahu kah? Imbah ini aja nak bisa isok, kada tahu. Mancang-mancang jomong tadi jatuh imbah ini udah hendak beribadah aja. Sekali kita guling, kada tahu kalau lah isok nih kada tahu. Itu yang pertama singkat aja lah. Karena kita sambung yang akan datang pulang kita. Yang kedua, la na'lamu ma fil arham. Kita kada tahu apa kejadian yang ada di dalam rahim. Biar nang kayak apa zoom aja. Lakian aja insyaallah aja. Mengira-ngira aja. Sekali kenapa binian keluar banyak benar kalau itu kalau lah. Banyak. Apa yang di dalam rahim nih kada tahu. Kecuali diberitahu oleh Allah nang kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lakian aja. Atau orang yang wali Allah, binian aja. Kada pakai apa itu ngarannya apa namanya? USG kada pakai USG lagi sudah. Tapi bisa mengirangi. Dokter juga mengira-ngira juga. Banyak tuh kejadian itu kalau lah. Dia dokter lakian aja, lakian. Sekalinya keluar, untung ada bencong keluar. Disombat lakian. Kalau dia keluar begini ya, kena bencong ada kalau lah. Yang kedua, mafil arham. Yang ketiga, fi ayyi ardin tamut. Kita kada tahu di bumi mana kita kena dipatak. Bancang-ancang juga bang nih. Mengira-ngira juga. Mengira-ngira. Unda kan dia asam-asam aja. Kalau tahu soalnya meninggal di Madinah. Paling meninggal di Tarim. Kada tahu bang. Kita kada tahu. Kada tahu. Lemahnya kita itulah. Ini yang dibahas sebuting panjang benar. Napa pulang? La na'lamu ma fil jaw. Napa? Cuaca. Tahu kan? Mandung benar sudah harinya, hilang sudah. Sekalinya ada hujan-hujan juga. Mengira-ngira ini hujan, mengelihatan ada. Harinya cerah benar. Sekalinya menderau hujan. Hujan, kita kada tahu cuaca. Yang terakhir kita itu kada tahu. Nah ini yang paling lemah hari apa? Hari kiamat. Ya mudah-mudahan selamat dunia akhirat kita pada ta'ala. Dan ini kita juga mana miskun nasib mana bagi kita tafaulan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh, kita tasyabbuh ni lagi di Hadramaut ni rame orang di ziarah Nabi Allah Hud alaihi salam. Ziarah Nabi Allah Hud alaihi salam. Kita membaca miskun nasib, kita hadiahkan juga khusus jasa orang-orang yang pernah berziarah ke makam Nabi Allah Hud alaihi salam, dan kita tafaulan juga. Kita tafaulan, kita hadiahkan pahalanya jasa Nabi Allah Hud alaihi salam. Sebenarnya Nabi Allah itu ada berdosa, tapi mengangkat derajat beliau, dan sebenarnya fadilahnya itu gasan kita juga. Kita tafaulan juga kayak bebuhannya. Ulun minta sampai jam 10 kalau apa juga lah. Ulun minta kita baca Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Hanya kita membaca miskun nasib. Limbahnya hanya tahlil biasa. Ya lagi sudah bertahlil biasa aja sudah kita hadiahkan khususan. Mudah-mudahan yang apa terjadi di Nabi Allah Hud, kebuhan ziarah itu mudah-mudahan kita dapat jiwa berkahnya insyaallah lah. Pada lain kita man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man lam takun mithlahum fatashabbahu. Menyangka awal kayak bebuhannya kita ziarah ke Nabi Allah Hud sana, tapi kita menggawi apa yang digawi oleh bebuhan Hadramaut. Kita
nang kaya berziarah juga kepada Nabi Allah Hud. Kita sebutakan Nabi Allah Hud alaihi salam. Fa in lam takun mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbaha bil kirami fala. Selamat juga kita. Makanya jangan Habib Ali masyhur, Allah yarhamu, jadi tarim hadrul maut itu lain mabna tapi makna. Siapa yang mengamalkan amal tarim, insyaallah dikumpulkan dengan ahli tarim. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan bubuhannya insyaallah lah pada lain, karena kita ada hubungan dengan bubuhannya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.